Baik, mari kita menyelami lebih dalam kisah Bilal bin Rabah. Mengarungi perjalanan hidupnya yang penuh liku dan merasakan kobaran api imannya yang tak pernah padam. Kisah ini dimulai jauh sebelum Bilal menjadi muazzin pertama, jauh sebelum namanya harum semerbak di antara para sahabat Nabi. Kita kembali ke masa ketika Bilal masih seorang anak kecil, tumbuh di bawah langit panas Habasyah, mewarisi kulit legam dari ibunya yang seorang budak, ayahnya Rabah juga seorang budak, menghabiskan hari-harinya bekerja keras demi sesuap nasi untuk keluarganya. Masa kecil Bilal tidak diisi dengan mainan mewah atau pendidikan formal. Ia belajar dari alam, dari kerasnya kehidupan, dan dari senyum ibunya yang selalu menghangatkan hatinya meskipun di tengah kesulitan. Ia belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan pentingnya menjaga harga diri, meskipun ia hanyalah seorang budak. Ketika Bilal beranjak dewasa, ia dijual ke seorang majikan di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah adalah seorang tokoh penting di Mekah, kaya raya dan memiliki kekuasaan yang besar. Namun, hatinya keras dan dipenuhi dengan kesombongan. Ia memperlakukan budak-budaknya dengan kejam, termasuk Bilal. Bilal bekerja tanpa kenal lelah untuk Umayyah. Ia mengurus hewan ternak, membersihkan rumah, dan melakukan berbagai pekerjaan berat lainnya. Meskipun diperlakukan dengan buruk, Bilal tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha melakukan yang terbaik dan menjaga hatinya tetap bersih. Suatu hari, Bilal mendengar tentang seorang pria bernama Muhammad yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya ia ragu. Ia telah diajarkan untuk menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Namun, rasa ingin tahu terus menggelitik hatinya. Ia diam-diam mendengarkan ajaran Muhammad SAW dari orang-orang yang telah menjadi pengikutnya. Semakin Bilal mendengarkan, semakin ia merasakan kebenaran dalam ajaran Muhammad. Ia merasakan kedamaian dan harapan yang selama ini ia cari. Ajaran Nabi Muhammad tentang kebersamaan derajat, tentang keadilan, dan tentang kasih sayang sangat menyentuh hatinya. Ia merasa bahwa inilah jalan yang benar, jalan yang akan membawanya kepada kebahagiaan sejati. Dengan keberanian yang luar biasa, Bilal memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena ia tahu bahwa Umayyah akan sangat marah jika mengetahui keislamannya. Namun, rahasia tidak bisa selamanya disembunyikan. Kesabaran dan kabar keislaman Bilal akhirnya sampai ke telinga Umayyah. Umayyah sangat marah dan merasa dikhianati. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa budaknya telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti ajaran yang dianggap sesat. Umayyah memanggil Bilal dan membentaknya. "Kau telah berkhianat kepadaku, Bilal. Kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti Muhammad si pendusta." Jawab si Umayyah. Bilal dengan tenang namun tegas menjawab, "Tidak, Tuan, aku tidak berkhianat. Aku hanya mengikuti kebenaran. Muhammad adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Mendengar jawaban itu, Umayyah semakin murka. Ia memerintahkan para budaknya untuk menyiksa Bilal. Mereka menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang panas membara. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka membaringkan Bilal di atas pasir yang panas. Kemudian
Mereka menindihkan dada Bilal dengan batu besar yang panas membara. Siksaan itu sangat berat. Panasnya pasir membakar kulitnya, beratnya batu menghimpit dadanya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, Bilal tidak menyerah. Ia terus mengucapkan kalimat yang sama, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Umayyah dan para algojonya terus menyiksa Bilal, berharap ia akan meninggalkan Islam. Mereka mencambuknya, mencemoohnya, dan mengancamnya dengan kematian. Namun, Imam Bilal tidak goyah. Semakin ia disiksa, semakin pula kuat keyakinannya. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, dan ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Di tengah siksaan yang kejam, Bilal teringat akan kata-kata Nabi Muhammad SAW tentang kesabaran dan keteguhan iman. Ia teringat akan janji Allah tentang surga bagi orang-orang yang sabar dan bertawakal. Ia memejamkan matanya dan membayangkan dirinya berada di surga, dikelilingi oleh para malaikat, dan merasakan kedamaian yang abadi. Bayangan itu memberikan kekuatan untuk bertahan. Ia terus mengucapkan Ahad, Ahad dengan suara yang semakin melemah, namun dengan keyakinan orang semakin kuat. Kalimat itu menjadi perisai yang melindunginya dari rasa sakit dan ketakutan. Kisah tentang keteguhan iman Bilal sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya dan dermawan. Abu Bakar merasa iba dan kagum dengan keteguhan Imam Bilal. Ia kemudian mendatangi Umayyah dan menawarkan untuk membeli Bilal. Awalnya Umayyah menolak. Ia tahu nilai Bilal sebagai seorang budak yang kuat dan bekerja keras. Selain itu, ia ingin menjadikan Bilal sebagai contoh bagi budak-budak lainnya yang mungkin tertarik untuk mengikuti ajaran Islam. Ia ingin menunjukkan bahwa siapapun yang berani menentangnya akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Namun, Abu Bakar terus mendesak dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Ia mengatakan bahwa ia bersedia memberikan seluruh hartanya demi membebaskan Bilal. Ia mengatakan bahwa Bilal adalah seorang pria yang mulia dan berhak untuk hidup bebas. Akhirnya Umayyah luluh juga. Ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa mematahkan semangat Bilal. Ia juga menyadari bahwa Abu Bakar sangat bertekad untuk membebaskan Bilal. Ia akhirnya membebaskan Bilal dengan imbalan sejumlah uang yang sangat besar. Abu Bakar membebaskan Bilal dan menjadikannya sebagai saudara seiman. Bilal sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Abu Bakar atas kebaikannya. Ia berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Islam. Bilal kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia dan dekat. Ia selalu berada di sisi Nabi dalam suka maupun duka. Ia ikut serta dalam berbagai peperangan dan selalu menunjukkan keberanian dan ketangguhannya. Ketika Islam semakin berkembang, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyerukan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Bilal dipilih menjadi muazzin pertama karena suaranya yang merdu dan lantang. Ia dengan bangga dan sukacita menunaikan tugas tersebut. Setiap hari Bilal naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan dengan suara yang menggetarkan hati. Suara azan Bilal memanggil kaum muslim untuk sholat dan mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara azannya menjadi simbol kemenangan Islam dan harapan bagi seluruh umat manusia. Bilal bin Rabah hidup sebagai seorang muslim yang taat dan soleh hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia di Damaskus pada usia 60 tahun.
Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ia adalah bukti bahwa iman yang sejati akan selalu menang atas segala keringanan dan cobaan. Ia adalah bukti bahwa iman yang sejati akan selalu menang di atas segala rintangan dan cobaan. Ia adalah simbol kesetaraan, persaudaraan, dan keberanian dalam Islam. Kisah Bilal bin Rabah dan batu panas adalah kisah tentang keteguhan iman, keberanian, pengorbanan, dan kemenangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman yang sejati akan selalu diuji. Namun, jika kita teguh dan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongannya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesetaraan, persaudaraan, dan kasih sayang dalam Islam. Semoga kisah Bilal bin Rabah dapat menginspirasikan kita untuk selalu teguh dalam iman, berani membela kebenaran, dan mencintai sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menjadi muslim yang lebih baik.